Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas dialah kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini untuk memaparkan presentasi makalah saya. Salawat serta salam tak lupa lagi kita menjunjung tinggi Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah hasil kerja saya yang dibina atau dibimbing oleh Ibu dosen Musdalifah Nihaya SPSI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu teori perkembangan kognitif Pitch dan Vygotsky. Perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Salah satu aspek pentingnya adalah perkembangan kognitif, atau cara individu memperoleh dan mengelola informasi. Pemahaman tentang perkembangan ini sangat relevan dalam dunia pendidikan karena memengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Dua tokoh penting dalam teori ini dalam teori perkembangan kognitif adalah Jean Pitch dan Lev Vygotsky. Jean Pitch menekankan tahapan perkembangan kognitif yang bersifat biologis dan universal, di mana anak aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Sebaliknya, Vygotsky menyoroti peran sosial, budaya, dan bahasa, serta memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan atau disingkat ZPD yang menjadi dasar pembelajaran dengan bantuan orang lain. Perbedaan pandangan mereka menciptakan perspektif yang beragam. Pitch melihat perkembangan sebagai persyarat pembelajaran, sedangkan Vygotsky percaya bahwa pembelajaran dapat mendorong perkembangan. Memahami kedua teori ini penting untuk menyusun strategi pendidikan yang sesuai dengan tahapan dan kebutuhan anak. Makalah ini akan membahas teori Pitch dan Vygotsky, menyoroti persamaan, perbedaan, serta pemaparan dalam pendidikan, agar pembaca memahami perkembangan kognitif anak dari berbagai aspek. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian perkembangan kognitif, apa pengertian perkembangan kognitif menurut Pitch dan Vygotsky, apa perbedaan dan persamaan perkembangan kognitif menurut Pitch dan Vygotsky, dan bagaimana penerapan perkembangan teori kognitif dalam pendidikan. Pertama-tama, kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu proses bertahap yang menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir, memahami, belajar, dan mengingat seseorang berkembang seiring bertambahnya usia. Dalam konteks psikologi perkembangan kognitif merujuk pada perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi mental yang memungkinkan individu untuk memahami dunia di sekitarnya, memproses informasi, memecahkan masalah, membuat keputusan, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial dan fisik. Perkembangan ini dimulai sejak bayi lahir, terus berlangsung sepanjang hidup. Meskipun perkembangan paling signifikan terjadi selama masa kanak-kanak, aspek utama perkembangan kognitif itu meliputi perhatian, persepsi, memori, bahasa, dan memecahkan masalah. Jadi perkembangan kognitif sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan kemampuan belajar di sekolah, bersosialisasi, serta membentuk kepribadian dan cara seseorang mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengertian perkembangan kognitif menurut Pitch dan Vygotsky. Ya, kita akan membahas perkembangan
kognitif menurut Jean Piaget? Perlu kita ketahui teman-teman atau para audiens, Jean Piaget adalah seorang psikologi Swiss yang dikenal luas karena teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses bertahap di mana anak membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Piaget memandang anak sebagai ilmuwan kecil yang secara aktif membentuk pengetahuan melalui pengalaman dan eksplorasi. Piaget juga mengembangkan teori tahapan perkembangan kognitif yang menjelaskan bahwa anak melewati serangkaian tahap perkembangan yang tetap dan berurutan. Setiap tahap ditandai oleh cara berpikir yang khas. Adapun tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget adalah tahap sensori motor, tahap profesional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang secara keseluruhannya dilihat oleh proses kognitif menurut Piaget, yaitu Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari dua proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kedua proses ini bekerja sama untuk memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mencapai keseimbangan kognitif. Jadi secara keseluruhan menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah proses aktif yang terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu, di mana anak membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia di sekitar mereka. Dan Piaget menggambarkan anak sebagai ilmuwan kecil yang secara aktif berusaha untuk memahami dan mengorganisasi informasi yang mereka temui. Dalam teori Piaget, perkembangan kognitif bukanlah sesuatu yang terpisah dari lingkungan, melainkan melibatkan interaksi aktif anak dengan lingkungan mereka. Setiap tahap perkembangan mencerminkan perubahan dalam cara berpikir anak, dan perkembangan ini bersifat universal atau semua anak melewati tahap yang sama meskipun pada usia yang sedikit berbeda. Jadi singkatnya, menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh interaksi anak dengan dunia fisik dan sosial mereka, dengan tujuan akan mencapai pemahaman yang lebih kompleks dan lebih fleksibel tentang dunia. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, Lev Vygotsky adalah psikologi Rusia yang terkenal karena pendekatannya terhadap perkembangan kognitif yang menekankan peran sosial, budaya, dan bahasa. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif adalah hasil dari interaksi sosial, di mana anak belajar melalui bimbingan dan dukungan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Lev Vygotsky mengembangkan teori perkembangan kognitif yang lebih menekankan pada faktor sosial dan budaya sebagai penyumbang utama dalam perkembangan kemampuan kognitif individu. Dalam pandangan Vygotsky, kemampuan kognitif manusia tidak hanya berkembang oleh proses internal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas atau lingkungan formal, tetapi juga dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya yang mendalam. Secara keseluruhan, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif adalah suatu proses sosial yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial dan budaya, di mana faktor-faktor seperti bahasa, dukungan sosial, dan lingkungan budaya memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk kemampuan kognitif individu. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dan persamaan dalam teori perkembangan kognitif menurut dua tokoh besar, yaitu Piaget dan Vygotsky. Ya. Adapun persamaannya, persamaan utamanya yaitu keduanya fokus pada perkembangan kognitif anak. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perkembangan anak penting untuk memahami bagaimana anak berinteraksi dengan dunia sekitar dan membangun pengetahuan mereka. Yang kedua itu pentingnya lingkungan. Piaget dan Vygotsky mengakui bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kognitif, meskipun cara pandang mereka itu berbeda.
Tapi Pitch lebih menekankan pada pengalaman individu dengan dunia fisik, sedangkan Vygotsky lebih menekankan pada interaksi sosial. Yang ketiga ialah perkembangan bertahap. Meskipun cara mereka mengkategorikan tahap perkembangan berbeda, keduanya percaya bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam urutan tertentu. Meskipun Pitch menganggap lebih tetap dan universal dalam contohnya, yaitu kognitif menurut Pitch yaitu seperti tahap sensori motor, tahap profesional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Kalau Vygotsky ya tadi bimbingan atau scaffolding, zona perkembangan proksimal atau ZPD, dan peran bahasa dalam kognisi. Ya, dalam analisis data saya sudah tampilkan dalam presentasi di nanti yang ditampilkan pada di sini. Ada pandangan umum, proses perkembangan, tahapan perkembangan, peran sosial, peran bahasa, pandangan tentang anak, perkembangan kognitif. Semua sudah disimpulkan dan sudah dibagi tentang bagaimana cara pandang kedua tokoh tersebut. Yang di kesimpulannya yaitu Pitch memandang perkembangan kognitif sebagai proses individual yang terjadi dalam tahapan yang tetap dan universal, sedangkan Vygotsky melihat perkembangan kognitif sebagai proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan penggunaan bahasa. Dan Pitch berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, sementara Vygotsky menekankan pentingnya dukungan dan bimbingan dari orang dewasa dan teman sebaya dalam mencapai perkembangan kognitif. Adapun pembahasan terakhir yang akan saya bawakan yaitu bagaimanakah penerapan perkembangan kognitif dalam pendidikan. Satu, penerapan teori kognitif Pitch dalam pendidikan, yaitu Jean Pitch percaya bahwa anak-anak melalui tahapan perkembangan kognitif yang terstruktur dan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Beberapa penerapan teori Pitch dalam pendidikan adalah pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua itu perkembangan aktif dan eksploratif. Dan yang ketiga itu penerapan konsep skema. Yang kedua itu penerapan teori kognitif Vygotsky dalam pendidikan. Vygotsky lebih menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Penerapan teori Vygotsky dalam pendidikan melibatkan interaksi sosial, dukungan orang dewasa, dan pemanfaatan bahasa sebagai alat kognitif yang utama. Contohnya, seperti tadi penggunaan zona perkembangan proksimal atau ZPD, scaffolding dalam pembelajaran kolaboratif, dan peran bahasa dalam pembelajaran. Dalam analisis data, saya sudah membuatkan tabel, maksudnya strategi pembelajaran, penerapan berdasarkan Pitch dan penerapan berdasarkan Vygotsky nanti dan ditampilkan di video ini. Secara kesimpulan, penerapan teori kognitif dalam pendidikan menurut Pitch dan Vygotsky berfokus pada pemahaman bagaimana anak-anak berkembang dan belajar pada tahap-tahap yang berbeda utamanya. Pitch lebih menekankan pada pengalaman langsung dan eksploratif individu dalam pembelajaran, sementara Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan sosial dalam mengembangkan keterampilan kognitif. Kedua pendekatan ini memberikan kontribusi besar dalam merancang metode pengajaran yang efektif yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Pada kesimpulan presentasi kali ini yaitu perkembangan kognitif adalah proses bertahap yang melibatkan perubahan dalam cara berpikir, memahami, belajar, dan mengingat seseorang sepanjang hidupnya. Teori perkembangan kognitif Pitch dan Vygotsky memberikan pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi.